Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Mungkin ini video pertama aku di tahun 2024 teman-teman. Dan video ini aku beri judul Kota dan Pemilu. Mengapa? Ya karena ini merupakan satu keresahan pertama aku di tahun 2024 tentang bagaimana saat ini ya memang sekarang lagi tahun-tahun pemilu ya, lagi tahun-tahun politik dan aku sebenarnya nggak akan masuk ke substansi politiknya teman-teman, tapi aku masuk kepada bagaimana kota hadir menjadi sebuah wadah ya untuk mengkampanyekan atau menyalurkan sebuah informasi broadcasting terhadap kebutuhan para calon legislatif atau para calon-calon yang berkepentingan ini ya untuk bisa duduk di bangku kekuasaan seperti itu. Nah, salah satu wadah untuk mereka berkampanye dan melakukan semua kegiatan politik itu adalah kota, teman-teman. Mengapa aku tertarik membahas pembahasan ini, teman-teman? Karena sebenarnya sadar atau tidak teman-teman, ketika kita berbicara tentang arsitektur, kita juga tentu berbicara tentang kota yang sekarang sedang kita tempati atau sekarang kita tinggali teman-teman. Khususnya aku pribadi gitu, aku merasa seperti ini tuh sebuah hal yang sangat bersinggungan sebenarnya. Bagaimana kota merespon sebuah aktivitas ya yang merupakan sebuah aktivitas rutin setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali ya, sorry aku salah. 5 tahun sekali, yaitu aktivitas politik gitu. Dan hal ini tuh sebenarnya bukan kejadian baru teman-teman, tapi ini kejadian yang cukup berulang terus-menerus di negara kita. Nah, kenapa aku sangat tertarik membahas ini? Karena memang bagiku kota adalah sebuah laboratorium teman-teman, laboratorium besar yang bisa dikaji dari sudut manapun seperti itu, dengan tentunya dengan elemen-elemen yang dimiliki oleh kota itu sendiri berdasarkan teori arsitektur ataupun teori perencanaan kota. Tentunya kita merasakan bagaimana perubahan sebuah kota dari masa ke masa, dan salah satunya adalah ketika tahun politik ini teman-teman. Banyak hal yang sebenarnya aku resahkan sebenarnya. Ini sekaligus menjadi intermezzo bagi aku pribadi dan mungkin juga para orang-orang yang sekarang lagi berkepentingan untuk bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat kota ya terutama, maupun masyarakat di luar kota atau urban atau suburban itu dan seterusnya lah, seperti itu teman-teman. Tapi ada satu hal yang menurut aku mungkin aku nggak tahu ya apakah ini sudah pernah dikaji atau belum. Aku kurang tahu juga teman-teman. Tapi mungkin kajian aku yang masih kurang dalam ya. Tapi at least ya teman-teman ya, aku sebagai penikmat kota ya, orang yang sangat menikmati kota, orang yang sangat sangat merasa bahwa kota merupakan sebuah tempat di mana kita akan bertumbuh ya, menandakan sebuah peradaban dan seterusnya. Melihat bagaimana orang-orang ini mentreatment kota ketika membutuhkan suatu kepentingan. Dan treatment yang dilakukan itu menurut aku pribadi ya, itu sangat amat tidak patut untuk ditiru seperti itu. Dan kegiatan ini berlangsung setiap 5 tahun sekali seperti itu. Bagaimana orang-orang ini mengkampanyekan atau memperkenalkan diri mereka dengan membuat banner-banner ya, signage yang akhirnya memberikan efek visual kepada kota, merubah cara pandang orang terhadap kota, menjadikan kota sebagai tempat untuk bisa membranding dirinya dengan memasang foto yang sebesar-besarnya di tepi jalan dan seterusnya gitu. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal seperti ini worth it gitu? Dan pertanyaannya lagi, apakah hal-hal seperti ini itu tidak ada regulasi yang mengatur? Bagaimana kota seharusnya menjadi tempat yang yang tetap nyaman seperti itu walaupun sedang dalam masa politik atau sedang dalam masa kampanye seperti itu. Aku merasakan sendiri teman-teman, bagaimana mungkin teman-teman juga merasakan di luar sana ya. Aku nggak tahu teman-teman apakah nyaman atau tidak ya. At least aku merasa bahwasanya kegiatan kampanye yang dilakukan secara berlebihan ini itu lama-kelamaan membuat orang-orang yang berada di kota itu justru terganggu teman-teman. Dan
aku pribadi di sini menyuarakan pendapat aku pribadi, opini aku pribadi, bahwasanya ketika kota mulai diberikan signage ya, baik itu banner, bendera, segala macam pernak-pernik yang berhubungan dengan politik, kemudian foto-foto yang dipajang di tepi jalan, menutupi rambu-rambu jalan, bahkan berdiri dan ditancapkan di median-median jalan, di pohon-pohon yang memang tidak sepantasnya untuk dilakukan seperti itu menjadi sebuah hal negatif yang merusak visual kota sebenarnya, yang menjadikan kota kita semakin hari semakin semakin tidak memiliki efek visual yang baik gitu. Dan aku sangat mengkritisi ini teman-teman, ketika ya mungkin ada 1 atau 2 orang teman yang juga ikut terjun ke dalam dunia politik gitu, dan membahas ini juga gitu, bagaimana cara kita melakukan branding sehingga orang bisa kenal dengan kita sebagai nanti wakil mereka di legislatif. Sebenarnya ya, kalau menurut aku sebenarnya ketika sudah memiliki niat ya untuk bisa menjadi seorang calon legislatif ataupun calon pemimpin ataupun dan seterusnya lah yang berhubungan dengan perpolitikan dan pemerintahan di negeri ini, ada suatu langkah yang sebenarnya harus kita lakukan jauh sebelum masa-masa tahun-tahun politik ini. Mungkin ya dengan cara memperkenalkan diri kita melalui kegiatan-kegiatan seperti itu teman-teman. Dan menurut aku ketika orang hanya melihat foto ya tanpa tahu track record kita, itu juga merupakan sebuah hal yang menurut aku itu tidak ada kekuatannya seperti itu, tidak ada kekuatan brandingnya seperti itu. Maka dari itu orang harus tahu dulu kan kita siapa. Dan ketika teman ini bertanya dan aku coba memberikan saran dan pendapat aku mengatakan bahwasanya ya sebelum kita melakukan pencalonan atau sebelum kita terjun kepada dunia itu, ya kita paling tidak memperkenalkan diri dulu melalui sebuah pergerakan gitu, sebuah hal yang membuat orang mengerti dan tahu bahwasanya apa dan maksud kita melakukan atau terjun ke dunia politik, dan tahu siapa kita dengan track record kita sebelum tahun politik itu dimulai seperti itu. Bukan hanya pada saat ketika tahun politik itu berlangsung kita berbondong-bondong untuk bisa memasang muka ya dan wajah dan foto kita dimanapun itu di sudut kota kita gitu. Sehingga hal inilah yang membuat banyak sekali signage atau banner-banner atau baliho-baliho yang berhubungan dengan politik. Kemudian ada foto subjeknya di sana, ada foto orang yang bersangkutan, kemudian dipajang, dan itu di setiap jalan berulang-ulang teman-teman. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan ada yang lebih dari 10 titik seperti itu. Dan cara memperkenalkannya dengan seperti itu gitu. Cara memperkenalkannya tidak dengan bagaimana visi misinya ke depan. Cara memperkenalkannya tidak dengan bagaimana dia menjadi orang yang mampu menciptakan secerca harapan gitu kepada masyarakat yang akan menjadi pemilihnya nanti gitu. Ya, aku nggak tahu apakah sudah dilakukan atau tidak ya. Mungkin salah satunya dengan kampanye belusukan ya dan seterusnya seperti itu, membagikan kalender dan seterusnya. Nah, satu lagi itu teman-teman, kalender ya. Mungkin aku pernah menulis ini di Facebook beberapa tahun lalu ketika ya akan datang masanya sebuah tahun yang dimana akan banyak sekali orang-orang yang membagikan kalender, membagikan kartu nama ya dan seterusnya gitu. Ya hanya untuk meraup suara. Nah, bagi aku hal ini ketika kita bahas kepada isu kota ya, kita melihat bagaimana kota sekarang ini, terutama kota Batam sendiri teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman juga pernah mendengar isu-isu tentang kota Batam sendiri yang mungkin kemarin sempat viral ya. Ketika landmarknya kota itu dijadikan sebagai tempat kampanye, landmarknya kota dirusak, landmarknya kota ditempeli dengan berbagai macam atribut kampanye dan seterusnya gitu. Coba deh kita pikirkan ya, kita sebagai anak muda terus melihat suasana kota seperti itu dengan riuh pikuk politik yang sekarang bertebaran, informasi di mana-mana bertebaran. Bagi aku ini sebuah penurunan seperti itu teman-teman. Apalagi sekarang udah era digital 4.0 katanya, udah masuk kepada era dunia maya dan seterusnya. Nah, branding yang secara manual ini dilakukan dengan cara menjadikan kota sebagai tempat untuk memperkenalkan diri seperti itu, bahwasanya ada sosok dirinya, ada sosok orang tersebut
yang ingin memberikan secerca harapan sebagai calon legislatif gitu. Nah, justru dengan dengan melakukan hal itu ya, dengan mencemari atau melakukan brandingan seperti itu, yang bersangkutan sendiri ya, bukan hanya calon-calon tertentu ya, tapi seluruh caleg yang memang merasa dirinya menempel fotonya di kota-kota, merusak pohon, memaku pohon, kemudian menanam bendera di media-media jalan sehingga menutupi signage, menutupi rambu-rambu dan seterusnya. Itu justru tidak memberikan secerca harapan baru terhadap kotanya sendiri gitu. Kota yang akan ia pimpin gitu, daerah yang akan dia kuasai atau dia naungi sebagai seorang legislator gitu. Makanya aku merasa bahwasanya mungkin ada cara yang baru yang bisa kita lakukan untuk bisa mengkampanyekan diri kita. Ya, salah satunya mungkin dengan membuat track record terlebih dahulu bahwasanya siapa kita. Dan ketika kita ingin dikenal oleh orang secara masif ya, secara umum dengan khalayak ramai, sekarang sudah banyak media yang bisa kita publish gitu. Siapa diri kita, membranding diri kita. Mungkin bisa saja dengan collabs gitu dengan beberapa influencer, atau mungkin dengan mengembangkan social media branding kita dan seterusnya gitu. Jadi ketika orang sudah mengenal kita, jadi ada satu hal yang menurut aku menjadi kalimat yang menurut aku sangat baik gitu untuk kita praktekkan gitu. Ketika orang sudah tahu apa dan siapa kita tidak perlu memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Bahkan orang tersebut atau orang-orang yang akan menjadi pemilih kita itulah yang akan membicarakan kita gitu. Yang akan secara tidak sengaja gitu mempromosikan kita kepada orang lain seperti itu. Jadi mungkin ini adalah sebuah keresahan aku pribadi ya. Aku tidak ingin menggiring opini apapun gitu, tapi ini sebuah keresahan yang menyangkut tentang bagaimana kota kita sekarang ditreatment seperti itu. Dan aku harap semua ini akan ada perubahannya dari tahun ke tahun, tidak hanya terus berulang seperti ini ya, dengan menciptakan beberapa efek-efek visual yang pada akhirnya setelah masa pemilu berakhir, efek-efek itu akan menjadi sampah-sampah di tempat umum seperti itu. Bahkan ya terbengkalai seperti itu. Dan itu akan menciptakan kembali lagi kawasan kota kita yang semakin lama semakin banyak titik-titik kumuh yang bermunculan di kota kita. Jadi teman-teman, menurut aku itu dulu video aku kali ini, dan ini merupakan sebuah intermezzo bagi diri aku pribadi dan mungkin bagi pikiran aku saja ya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi sebuah pengingat bagi diri aku pribadi dan teman-teman juga di luar sana, bahwasanya kota tempat kita tinggali adalah merupakan rumah kita, tempat kita menatanya dan menjaga seluruh elemen-elemen yang ada di kota kita. Termasuk salah satunya adalah iklan-iklan dan ya branding-brandingan seperti itu gitu. Bagaimana kita harusnya bersikap dan menjadi orang yang bijak gitu di kota kita sendiri. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu video aku kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Thank you so much for watching teman-teman, dan keep positive, smart, and kreatif, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Di tahun 2024 pastinya. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.